Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar setia di podcast kali ini. Secara cahaya, aku Afifah Dan saya Fiona. Di episode ini kita akan bahas tentang hari kiamat. Dan siapin aja dan tenang dengan barang Ustazah Zaskia dari pesantren Al-Ikhlas. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih undangannya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Kita juga ada dua santri, ada Adi dan Fari. Yuk kenalan. Halo, saya Adi, suka sekali mengulik kitab dan hadis tentang akhir zaman. Saya Farid, saya tertarik dengan tanda-tanda kiamat dari sudut pandang sains modern. Salam. Langsung saja, Ustazah, sebelumnya apa sih hari kiamat itu? Singkatnya yaitu hari berakhirnya dunia. Kita mengimaninya karena merupakan rukun iman yang kelima. Tujuannya bukan buat takut, tapi buat ingatkan kita soal kehidupan abadi nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 6-7. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan semua yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Wah, menarik. Sedap. Kalau dalam sains ada teori big size atau big bang tentang akhir alam semesta. Itu familiar. Itu kaki, itu bukti apa manusia juga sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini fana. Sains dan ayat-ayat Allah itu nggak bertentangan, malah saling menguatkan. Yang pasti kuasa penuhnya tetap di tangan Allah. Nah, sering banget kita dengar tentang tanda-tanda kiamat. Bisa dijelaskan, Ustazah? Nah, ada dua jenis tanda, diantaranya tanda kecil, banyak fitnah, pergaulan bebas, tanda besar munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga terbitnya matahari dari barat. Coba kita bayangkan, dunia makin hari makin penuh fitnah. Orang lebih percaya berita palsu daripada kebenaran. Pergaulan bebas merajalela. Manusia saling membanggakan harta dan kekuasaan. Semua ini adalah tanda-tanda kecil yang sudah kita lihat bersama di sekitar kita. Dan setelah tanda-tanda kecil itu semakin banyak, suatu hari nanti akan datang tanda besar. Tanda yang mengguncang hati manusia. Akan muncul seorang makhluk bernama Dajjal. Fitnahnya begitu besar, hingga banyak orang yang terpedaya olehnya. Lalu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kebohongan itu. Tidak lama kemudian, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Jumlah mereka begitu banyak. Mereka merusak dan menimbulkan kekacauan di bumi. Dan puncaknya, matahari tidak lagi terbit dari timur, tapi dari arah barat. Saat itu pintu taubat tertutup. Kesempatan kembali kepada Allah sudah tidak ada lagi. Sering dengar soal Dajjal alaihissalam. Sebagai manusia, gimana sih seharusnya kita menyikapinya? Gak usah panik atau sibuk nebak-nebak kapan datangnya. Tugas kita sebagai manusia adalah memperbaiki diri dan perbanyak amal.
Jadikan pengetahuan itu sebagai pengingat untuk makin giat ibadah dan dakwah. Allah sudah ingatkan dalam surat Muhammad ayat 18 sampai 19. Fahal yang zuruna illa sa'ata an tatiyahum ba'tah faqad ja'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum falam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Jadi kita sudah diingatkan, tinggal actionnya aja, terbanyak istighfar dan amal. Jadi hikmahnya kita jadi lebih sadar untuk berbuat baik ya. Tepat sekali, iman kepada hari akhir itu seperti GPS hidup. Dia yang menuntun kita agar selalu di jalan yang benar, karena yakin semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Oh keren, ada pesan terakhir buat kita semua, Ustazah. Untuk Fahri, Adi, dan semua pendengar muda, jangan jadi orang yang takut kiamat, tapi jadilah orang yang siap menghadapi kiamat. Caranya, isi waktu dengan hal bermanfaat, hormati orang tua, dan teruslah menuntut ilmu. Itu bekal terbaik. Mantap banget. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Amin. Ya Allah, kuatkan iman kami. Jadikanlah hari akhir sebagai cambukan untuk menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kesimpulannya, siap-siap dari sekarang, jangan pas kuda mepet, seperti judul kita, kiamat. Siapin aja dengan memperbanyak amal dan jadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali. Sekian obrolan seru kali ini. Terima kasih banyak Ustazah Zaskia, Fahri, dan Adi atas ilmu yang luar biasa. Sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga ada dua santri, yaitu ada Fahri dan Adi. Ayo kenalan. Halo, nama saya Adi. Saya suka Cuman dari sudut pandang modern, salah. ini juga salah. Dan aku Fiona. Di episode ini kita akan membahas apa sih? Tuh, gak kelihatan.